Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita lanjutkan materi kita pembahasan soal akhir bab di halaman 331, tepatnya di part ketiga. Bab 10 materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Terakhir kita sampai di nomor 17, saat ini kita mulai ke nomor 18. Oke. Nilai KSP CaOH 2 kali dan MgOH 2 kali berturut-turut adalah sekian dan sekian. Biaya terbaik untuk memisahkan campuran Ca2+ dan Mg yang konsentrasinya 0,1 molaritas adalah, nah, di sini kita akan memisahkan. Ada dua campuran ya. Campuran yang pertama ada Ca dan Mg. CaOH 2 kali dan MgOH 2 kali. Masing-masing dia konsentrasi ionnya Ca sama Mg 0,1. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Kita bisa pakai pH, teman-teman. pH-nya dasarnya dari mana? Dasarnya dari ion OH- ini. Nanti kita bisa cari dari ion OH- ini. Nah, langsung saja ya. Yang pertama kita tulis, kita cari kelarutan dari OH-nya. CaOH 2 kali. Dia terion menjadi Ca2+ plus 2OH- ini ya. Kemudian KSP CaOH 2 kali kan konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi OH- pangkat koefisien gitu ya. Koefisiennya 2. KSP-nya Ca punya 6,5 kali 6,5 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasi Ca di sini sudah disampaikan ya. 0,1 molaritas, 0,1 kakak tulis 10 pangkat min 1 ya. Nah, OH-nya ini kita cari. Tetap OH- kuadrat. Ini bisa dicoret ya. Ini sama ini nanti masih 10 pangkat min 5. 5. Berarti 6,5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi OH- kuadrat. Nah, berarti konsentrasi OH-nya, kakak pindah ruasnya ya, sama dengan diakarkan kan akar 6,5 kali 10 pangkat min 5. Dicek aja nanti pakai kalkulator, ketemunya 8,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini konsentrasi OH-nya. Habis itu kita ke pOH ya. Masih ingat kan materi pH? pOH berarti kan min log konsentrasi OH-. Sama dengan min log konsentrasi OH- 8,1 kali 10 pangkat min 3. Min 3-nya ke depan jadi 3. Min log 8,1. Ini pOH-nya. Ingat, yang dicari kan kita butuh pH pemisah. Berarti acuan kita ke pH. Kita oper untuk nyari pH-nya. Kita tulis samping sini aja. pH sama dengan 14 min pOH. 14 min pOH punya 3 min log 8,1. 14 dikurangi 3, 11. Min ketemu min plus log 8,1. Log 8,1 itu nilainya 0,9. Jadi langsung aja 11,9. Ini pH dari CaOH 2 kali. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika pH sekian, CaOH baru akan mulai mengendap. Kan ini sama dengan kelarutannya ya. Dia kelarutan maksimal, jadi ketika lebih dari ini,
maka larutan CaOH dia akan mulai mengendap. Sekarang kita cari yang MgOH 2 kali. Oke. Dengan cara yang sama, MgOH kita ionkan dulu. Ionisasinya Mg2+ plus 2OH-. Ya. KSP-nya sama dengan konsentrasi Mg2+ pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi OH- pangkat koefisiennya ada 2. KSP untuk Mg ternyata 7,1 kali 10 pangkat min 12. Mg kita cari. Oh, bukan. Mg-nya kan ada ya. Diketahui 0,1. Kita bisa tulis 10 pangkat min 1. Oke. Min 1. Konsentrasi OH- yang kita cari. OH- kuadrat. Ini bisa dicoret. Ini masih 11 ya. Berarti langsung saja konsentrasi OH- sama dengan akar dari 7,1 kali 10 pangkat min 11. Kuadrat kan ini. Biar jadi kuadratnya hilang, berarti lawannya kita harus mengakarkan. Nanti konsentrasi OH- didapat pakai kalkulator aja. Ketemunya nanti 8,43 kali 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus 8,43 kali 10 pangkat min 6. POH-nya ketemu 6 min log 8,43. Belum selesai, kita oper ke pH ya. pH sama dengan 14 min POH. 14 min 6 min log 8,43. 14 dikurangi 6 ketemu 8. Min ketemu min plus log 8,43. Log 8,43 itu 0,43. Berarti nanti ketemunya 8. Ulangi 8,93. Nah, ini. Berarti untuk MgOH dia akan mulai mengendap di pH 8,93. Berarti untuk memisahkan campurannya, pH yang dipakai harus berada di antara 8,93 sampai 11,9. Nah, pH antara inilah yang bisa memisahkan. Karena ketika pH-nya di sini, di antara sini, katakan di angka ini, berarti berapa? 10 ya. pH 10. Nanti yang 8,93 dia sudah mulai mengendap. Yang 11,9 masih dalam bentuk larutannya. Jadi pH pemisahnya kita pakai yang pH 10. Berarti pH 10 opsi yang tepat adalah yang C. Ya. Kalau pH 2 gimana? Nah, 2 kan ada di sini dia. Di wilayah sini, di sebelah kirinya otomatis kedua-duanya masih belum terpisah. Masih larut semua, gitu ya. Itu konsepnya. Untuk pemisahan pH, kita cari pH kedua-duanya, kemudian kita ambil rentang di antara kedua pH tersebut. Selanjutnya 19. Jika KSP LOH 2 kali pada suhu T derajat Celcius adalah sekian 3,2 kali 10 pangkat min 11, maka larutan jenuh LOH 2 kali dalam air mempunyai pH, ini kaitannya sama dengan atasnya, berhubungan dengan pH ya. Berarti caranya kita ionkan juga sama alurnya teman-teman. Nanti kita cari konsentrasi OH-nya. LOH 2 kali menjadi L2 plus 2OH-. Gini ya.
KSP. Oke, sebelumnya anggap aja kelarutannya ini S, ini 2S gitu ya. Nah, nanti KSP-nya sama dengan konsentrasi L2 plus pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi OH min pangkat koefisiennya ada 2. KSP nilainya 3,2 kali 10 pangkat min 4, min 11. L2 plus S, ini 2S kuadrat, ini ya. Nanti S dikali 4S kuadrat, ketemunya 4S pangkat 3. Nah, KSP-nya di sini kan ada, oke, buat KSP dulu aja biar lebih enak teman-teman. Ini nanti aja nulisnya ya. Ini biar dalam KSP, ini juga dalam KSP. Nah, nanti kelarutannya S-nya sama dengan KSP per 4, gini ya. Lawannya akar pangkat 3 berarti kita akarkan. Nanti S-nya ketemu akar pangkat 3 dari KSP-nya 3,2 kali 10 pangkat min 11 per 4. Nanti S-nya ketemu, pakai kalkulator saja. S-nya ketemu 2 kali 10 pangkat min 4. Ini kelarutan S. Selanjutnya bagaimana, Kak? Nah, selanjutnya yang ditanyakan kan pH. Berarti kita fokus ke konsentrasi OH-nya ini. Konsentrasi OH-, nah, tadi kan 2S ini ya. Oke, jangan yang inilah. Kita pakai yang ini. Nah, ini aja teman-teman. Nah, biar nggak bingung. Konsentrasi dari OH- adalah 2S. Nah, berarti kalau di sini konsentrasi OH-nya 2 dikali S-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Ketemunya 4 kali 10 pangkat min 4. Ini masih OH-nya. POH-nya berarti min log konsentrasi OH-. Min log 4 kali 10 pangkat min 4. Ketemunya 4 min log 4. Ini POH-nya. Di situ kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 min POH. 14 min POH tadi 4 min log 4. 14 dikurangi 4 ketemu 10. Min ketemu min ketemunya plus log 4. Nah, ini teman-teman. Ada jawabannya. Nggak ada log 4, Kak. Oke, di situ ada log 2 ya pakainya. Nah, kita tahu bahwa oke, ini ya. 4 ini kan sama aja dengan 2 kuadrat ya. Berarti ini bisa kita tulis 10 plus log 2 kuadrat. Nah, 2 kuadrat 2-nya maju plus 2 log 2. Nah, ada ya. Kalau yang ini, nah ini opsinya. 10 plus 2 log 2 yang A. Bisa ya. Selanjutnya nomor 20. Sebanyak 200 ml larutan AgNO3 0,02 molaritas masing-masing dimasukkan ke dalam 5 wadah yang berisi 5 jenis larutan. Itu larutannya ada S2-, PO4 3-, CrO4 2-, dan seterusnya. Dengan volume dan molaritas yang sama. Nah, ini kita diketahui bahwa volume molaritasnya juga sama. Berarti volumenya pakai berapa? Pakai sama-sama 200 ya. Molaritasnya juga sama-sama 0,2.
Jika diketahui AgBO4 KSP-nya sekian, AgS sekian, maka garam yang akan larut. Nah, di sini yang ditanyakan garam yang larut. Kalau garamnya larut, maka yang kita cari adalah QSP. Ini QSP harus kurang dari KSP. Gitu ya. Ini kalau GSP kurang dari KSP maka dia nanti akan larut. Nah, pertama berarti kita cari dulu. Ini kan agak AgNO3. Nanti di KSP-nya kan semuanya ada Ag-nya. Ini ya, Ag. Berarti yang pertama kita cari konsentrasi dari Ag plusnya. Nanti mol dari AgNO3. AgNO3 molnya kan molaritas dikali volume. Volume dalam liter. Molaritasnya 0,02, volumenya liter. Kalau pakai mililiter boleh nggak? Boleh, cuma nanti satuannya jadinya milimol bukan mol. Terserah teman-teman mau pakai mol atau milimol. Yang penting harus konsisten. Dalam artian kalau awalnya pakai milimol ya nanti sampai akhir tetap dalam milimol gitu ya. 0,02 dikali 0,2 nanti jadinya 4 kali 10 pangkat min 3. Buat gini aja ya biar lebih enak. Berarti oke, ini munculin biar angkanya bagus nanti. Nulisnya tidak nabrak nomor 21. AgNO3 sama dengan terurai menjadi Ag plus NO3 min. Gini ya. Ini ternyata punya 4, kali 10 pangkat min 3 mol. Tadi Ag juga sama ya, 4 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, mol dari Ag kita udah dapatkan. Kemudian kita cari konsentrasi Ag-nya. Konsentrasi Ag adalah mol per volume total. Ini ya. Kenapa volume total? Soalnya kan di sini ada dua campuran. Ag yang 200 ml ini dicampurkan ke dalam 5 wadah yang isinya ada S, PO4 3-min dan lain-lain sebanyak volume dan molaritas yang sama gitu ya. Maka molnya di sini 4 kali 10 pangkat min 3, volume totalnya 0,2 punyanya Ag dan 0,2 punyanya wadah tadi ya, wadah kelima jenis ion tadi. Berarti total volumenya ada 0,4. Nah, ini nanti ketemunya konsentrasinya berarti 0,4 kan 4 kali 10 pangkat min 1. Nanti sama-sama bisa dicoret, ketemunya 10 pangkat min 2. Untuk konsentrasi Ag-nya. Nah, ternyata di sini lihat teman-teman. Karena volume dan molaritasnya sama, otomatis untuk konsentrasi S 2 min hasilnya kan sama, 10 pangkat min 2. Volumenya sama, konsentrasinya juga sama. Gitu ya. Maka untuk PO, oke, berarti ya gini aja lah nulisnya. Untuk S2 min, kemudian konsentrasi PO4 3 min, konsentrasi CRO4 2 min, BR min, dan yang satunya SO4 2 min, semuanya nilainya sama-sama 10 pangkat min
2. Nah, sekarang kita tinggal identifikasi aja. Opsi A, langsung ke opsinya aja ya, AGS. AG2S. AG2S terionisasi menjadi 2Ag plus S 2 min. GSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 koefisien dikali S 2 min pangkat koefisiennya 1. Ag punya berapa? Ag punya 10 pangkat min 2. Oke, bentar. 10 pangkat min 2 kuadrat. S-nya punya 10 pangkat min 2. Ketemunya min 2 kali 2 min 4 ditambah min 2, 10 pangkat min 6. Kita cek KSP-nya AGS itu 10 pangkat min 49. Oke, berarti GSP ini ya. GSP ini KSP 10 pangkat min 6, yang ini bla 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 10 pangkat min 49. Jelas ya, jauh lebih besar GSP-nya. Kalau GSP lebih besar KSP, maka dia akan mengendap. Oke. Mengendap. Yang kita cari itu yang larut. Ini ya. Kita cari GSP yang lebih kecil daripada KSP. Udah, berarti yang ada AGS-nya salah. Berarti ini salah. Ini otomatis salah. Gitu ya. Oke, sekarang kita cari yang opsi C. AgCrO4. Di bawah sini lah. Ini gini ya. AgCrO4. Ag2CrO4 menjadi 2Ag plus CrO4 2 min. GSP sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali CrO4 2 min. Pangkatnya 1. Ini sama ya teman-teman. 10 pangkat min 2 kuadrat dikali 10 pangkat min 2. Ketemunya kuadrat 10 pangkat min 6 juga. Kita bandingkan 10 pangkat min 6 punyanya AgCrO4, dia punya 10 pangkat min 5. Nah, berarti GSP, oke, biar tempatnya cukup, di sini aja ya. GSP kurang dari KSP-nya. Kenapa? KSP-nya dia punya AgCrO4 itu 10 pangkat min 5. Nah, di sini min 6 dengan min 5, maka lebih besar yang min 5. Berarti dia karena GSP kurang dari KSP, dia akan larut. Nah, berarti yang ada AgCrO4-nya benar. Karena AgCrO4 ada di opsi C aja, berarti jelas jawabannya yang C, gitu ya. Ini kan nggak ada AgCrO, ini juga nggak ada. Oke, opsi yang tepat yang C. Nanti teman-teman bisa cek lagi, biar nggak terlalu panjang ya video kakak. Lanjut nomor 21. Kakak udah cek opsinya yang C. Tenang aja. 21. Diketahui KSP LOH 3 kali sekian pH larutan jenuh basa tersebut. Nah, ini sama seperti nomor 19 tadi teman-teman, persis, cuman beda di muatannya aja. Langsung saja ya. LOH 3 kali, dia terionisasi menjadi L3 plus 3OH-. Nah, ini aja bedanya. Ini S, ini 3S. Ini yang kita jadiin poin ya. Kalau yang tadi kan 2S, di sini 3S. KSP-nya sama dengan konsentrasi L3 plus pangkat koefisiennya 1 dikali OH min pangkat koefisiennya ada 3. KSP-nya 2,7 kali 10 pangkat min. Oke,
Ini seperti yang tadi ya, nanti aja ya, di ending aja. KSP sama dengan ini S dikali 3S pangkat 3. Ini S, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. 27 S pangkat 3. Ini KSP. Nah, KSP-nya sama dengan 27 S pangkat 4. Maka S-nya itu KSP per 27 diakarkan 4. Nah, nanti S-nya kita masukkan langsung akar pangkat 4 dari KSP-nya 2,7 kali 10. 2,7 kali 10 pangkat min 23 per 27. Oke. Ini bisa dicoret. Ini 1, ini 10 ya. 10 kan. Nah, nanti jadinya kebalik teman-teman. Ini yang 1. Oke. Ini yang 1. Ini yang 10. Nah, 10 pangkat 1 ya. Berarti kan 10 akar pangkat 4 dari 10 pangkat min 13. Nanti ketemunya. Oke, kakaknya salah. Ini bukan 13 ya. Ini 23. Oke. Nah. Oke, sebentar. Ya, ini kakaknya salah, maaf. 2,7 dibagi 2,7 1 ya. Ini dibagi 2,7 ketemunya 10. Nah, benar yang tadi teman-teman. Maaf. Oke, jadi nanti akar pangkat 4 dari 10 pangkat 24. Ini pangkat 1 naik minusnya ya. Berarti minusnya tambah minus. Nah, berarti nanti ketemunya S-nya 10 pangkat min 6. Ingat konsentrasi OH- di situ ada 3S. Berarti 3 kali 10 pangkat min 6 untuk konsentrasi OH-nya. Berarti nanti POH sama dengan min log konsentrasi OH- 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 3. Ini masih POH. Yang ditanyakan pH sama dengan 14 min POH. 14 min POH-nya 6 min log 3. 14 dikurangi 6 ketemunya 8. Min ketemu min plus log 3. Oke. Opsinya 8 plus log 3. Ada ya yang E. Seperti itu. Sama teman-teman caranya. Seperti yang di nomor 19 tadi. Bisa ya? Selanjutnya. Nomor 22. Dalam 200 ml larutan jenuh terdapat 2,10 pangkat min 5 mol MgOH 2 kali. Kelarutan MgOH 2 kali dalam larutan yang mempunyai pH sekian. Nah, ini. Jadi yang pertama alurnya ini kan ada volume sama mol. Yang ditanya kelarutan dalam pH sekian. Berarti kita cari dulu KSP-nya. KSP dari mana? KSP dari MgOH 2 kali. MgOH 2 kali. Ini kan terion jadi Mg2 plus 2OH-. KSP sama dengan konsentrasi Mg. Oke, sebelum ke sini kelarutan MgOH kan S. Ini juga S, ini 2 kalinya ya, 2S. Nah, ini Kakak hapus dulu.
S-nya berapa? S-nya kan di dalam soal belum diketahui. Kita diketahui dalam mil dan molnya. Maka kita cari dulu. S kan satuannya dia molaritas ya. Rumusnya mol per volume dalam liter. Molnya punya di situ 2 kali 10 pangkat min 5. Volumenya 200 mil itu kan 0,2 atau kita tulis 2 kali 10 pangkat min 1. Ini bisa dicoret, ini sama ini ya. Masih 4. Berarti nanti 10 pangkat min 4 untuk S-nya. Gitu ya. S ketemu 10 pangkat min 4. Kita cari KSP-nya. KSP MgOH konsentrasi Mg2+ dikali OH min pangkat koefisiennya 2. Mg tadi S, OH minnya 2S kuadrat. S kali 4S kuadrat sama dengan 4S pangkat 3. Ini KSP-nya. S-nya tadi berapa? S-nya tadi kan kita dapat 10 pangkat min 4. Berarti kita masukkan ke sini ya. Nah, KSP-nya nanti 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Jadinya 10 pangkat. Oke, 4 kali 10 pangkat min 12. Ini KSP-nya. Ternyata yang ditanyakan kelarutan ini dalam pH sekian. Nah, pH di sini kan nanti kaitannya dengan konsentrasi OH min ya, MgOH-nya. Berarti kita cari dulu konsentrasi OH min-nya. Oke. Jadi pH 12 ginilah. Kelarutan dalam pH 12 plus log 2 gini ya. Berarti kita cari pOH-nya dulu. pOH itu 14 min pH. 14 min pH-nya 12 plus log 2. 14 dikurangi 12 ketemu 2. Min ketemu plus, ketemunya plus. Min log 2. pOH-nya sekian nilainya. Maka konsentrasi OH min-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Gini ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Habis itu kita cari kelarutannya. Jadi KSP tadi ini ya. Nah, yang ini teman-teman. KSP sama dengan konsentrasi Mg2+ plus konsentrasi OH min kuadrat. Yang ini S. OH min-nya 2S plus berapa? Plus ini. Nah, soalnya di pH tersebut itu kan konsentrasi OH min-nya punya 2 kali 10 pangkat min 2. Ini dikuadratkan. KSP nilainya berapa? Udah kita cari ya. Ini nilai KSP-nya. 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini 4 kali 10 pangkat min 12. Ini S. 2S-nya berapa nilainya? S tadi kan nilainya ini 10 pangkat min 12 ini ya. Min 12 dibanding sama min 2 itu kan selisihnya kecil banget, beda jauh banget ya. Sehingga yang S ini bisa diabaikan. Nah, jadi fokus kita ke yang ini aja. 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa dicoret, coret. Ini dicoret, ini masih
8. S-nya berarti 10 pangkat min 8. Nah, ini teman-teman caranya. Berarti opsi yang tepat 1 yang C ini ya. 1 kali 10 pangkat min 8. Ya. Jadi yang pertama kita cari kelarutannya dulu. Habis cari kelarutan kita cari KSP-nya. Habis cari KSP baru cari kelarutan dalam pH 12 plus log 2. Sekarang lanjut nomor 23. Ini sama. Kelarutan MgOH dalam NaOH konsentrasi 0,1 molaritas gitu ya. Berarti NaOH dia terionisasi menjadi Na plus OH min. Dia punya 0,1. OH minnya otomatis 0,1 molaritas. Nah, ini ya. Na-nya berapa mas? Na-nya sama 0,1. Cuman Na nggak kita perhatikan, soalnya nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena dia kan nanti dicampur dengan MgOH. Nah, yang senama OH-nya itu. MgOH 2 kali. Dia dari Mg2 plus 2OH min. Nanti ini S, ini 2S ya. Nah, KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi 2S plus. Nah, ini kan sama-sama OH min ya. Ini OH min, ini juga OH min. Nah, ini sama-sama OH min, ini pengaruh ion sejenisnya, berarti 2S ditambah 0,1. Pangkat koefisiennya ada 2. Nah, oke, maaf. Ini di bawahnya semestinya ya. Ini kakak tulis rumusnya dulu lah. OH min pangkat 2. Nah, ini KSP-nya ketemu 1,8 kali 10 pangkat min 11. Ini konsentrasi Mg2 plus. Yang ini berarti yang tadi ya. Oke. Maaf. Ini S. Nah, ini tadi 2S plus 0,1 kuadrat ini tuh. Dengan konsep yang sama, S ini nilainya kan sangat kecil, maka ini bisa diabaikan. Mau ngecek? Nah, nggak usah. Atau teman-teman cek sendiri aja. Ini kakak nggak ngasih pembuktiannya, nanti terlalu panjang. Ya dari sini ya. Dari sini nanti dicari kelarutannya, nanti kan kelihatan bahwa S terlalu kecil dibanding 0,1, maka dia diabaikan. Sehingga yang dipakai 0,1-nya. Nanti 1,8 kali 10 pangkat min 11 sama dengan S. 0,1 itu 10 pangkat min 1 dikuadratkan, berarti 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa dicoret. Ini dikurangi 2, jadinya min 9. S sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 9. Ada nggak? Oke, opsi yang tepat yang D. Itu ya teman-teman. Ini pengaruh ion senama. Jadi seperti konsepnya di sebelum-sebelumnya kakak jelasin, semakin tinggi konsentrasi ion senama maka kelarutannya akan semakin kecil. Oke, nomor 24. Di berikut nilai KSP beberapa senyawa, ada 4 senyawa. Ke dalam 4 tabung berisi masing-masing 100 ml larutan yang mengandung ion Ca2+, Sr, Ba, dan Bb, semuanya sama-sama 2+, dengan konsentrasi 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 4 molaritas. Kemudian dicampur dengan NaSO4 100 ml 0,001 molaritas. Campuran yang menghasilkan
garam sulfat berupa endapan. Nah, ini ya. Garam sulfat berupa endapan. Konsep endapan itu terjadi ketika QSP lebih dari KSP gitu ya. Dia akan mengendap. QSP-nya dari siapa? QSP-nya dari ion-ion ini, 4 ion ini. Ada Ca2+, Sr2+, Ba2+, Pb2+. Karena konsentrasinya sama, volumenya juga sama, muatannya pun juga sama. Ini kakak misalkan X2+ ya. Nanti dengan NaSO4. Nah, ini ya, Na2SO4, natrium sulfat. Caranya sama seperti yang beberapa soal sebelumnya. Kita cari molnya dulu, teman-teman. Mol dari X2+ sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya dalam liter ya. Molaritasnya berapa itu? 10⁻⁴. Volumenya 100 ml berarti 0,1 ya. 10⁻⁴. Maka molnya ketemu 10⁻⁵. Mol dari X2+. Kemudian mol untuk Na2SO4, molaritas dikali volume sama. Molaritasnya dia 0,001 atau 10⁻⁻3. Volumenya ada 100 ml. 100 ml itu 10⁻⁻1 ya. Nah, ketemunya 10⁻⁴. Terus disambung sini. Na2SO4 dia terionisasi menjadi 2Na+ plus SO4 2- gini ya. Ini punya 10⁻⁴ mol. Maka SO4 yang digunakan 10⁻⁴ mol juga. Koefisiennya sama-sama 1 ya. Sehingga nanti volume campurannya berapa? Ada 100 ml punyanya ion-ionnya atau X2+ ditambah 100 ml punyanya natrium sulfat. Maka totalnya ada 200 ml. Sehingga nanti konsentrasi X2+ kita bisa dapatkan mol per volume total. Molnya 10⁻⁵, volume totalnya 200 dikaliin liter, 2 kali 10⁻⁻1 gini ya. Nanti ketemunya 5 kali 10⁻⁵. Selanjutnya konsentrasi dari SO4 2-. Mol per volume total. Molnya dia punya 10⁻⁴. Volumenya sama, 2 kali 10⁻⁻1. Ketemunya 5 kali 10⁻⁴. Nah, sekarang kita dapatkan QSP-nya. QSP dari XSO4 dia kan terionisasi menjadi, oke, gini aja lah biar paham alurnya. X2+ plus SO4 2- gini kan. Nanti QSP sama dengan konsentrasi X2+ dikali konsentrasi SO4 2-. X2+-nya kita dapat 5 kali 10⁻⁵, SO4 2-nya 5 kali 10⁻⁴. Nah, tadi ketemunya 25 kali 10⁻⁹, atau kita bisa tulis 2,5 kali
10 watt min 8 ya. Maju. Sekarang kita bandingkan dengan KSP-nya. Ingat, kita mencari yang mengendap. Mengendap maka KSP-nya harus lebih dari KSP. Kita cek yang pertama. Gini. Oke, sini aja lah. Yang pertama KSP dengan KSP. 2 KSP KSP. 3 KSP KSP. 4 KSP KSP ini ya. Yang pertama 10 watt min 6 pangkatnya aja, soalnya udah kelihatan. Min 6 dengan min 8. KSP min 8, KSP-nya min 6, maka lebih tinggi KSP-nya ya. Nah, sehingga kalau KSP berarti bukan ya, ini larut nanti. Yang nomor 2, PB 10 watt min 8, sama-sama min 8. Sekarang kita cek angka depannya. 1,7 dengan 2,5, jelas lebih besar 2,5 ya, maka KSP lebih besar dari KSP. Nah, ini punya siapa? PB. PB. Nah, yang ada PB-nya itu antara C sama E ya. Selanjutnya SR 10 watt min 7. Min 7 dengan min 8. Berarti lebih besar KSP-nya ya. Berarti nah, ini belum. Berarti yang BA 10 watt min 10 dengan 10 watt min 8 jelas lebih besar KSP-nya. Sehingga ketemunya ini benar, ini benar. PB sama BA yang C. Seperti itu. Bisa ya? 25. Sama model soalnya. Sebanyak 200 ml larutan mengandung 3 jenis zat larut, yaitu NaCl, NaBr, sama NaI. Masing-masing konsentrasinya 0,1 molaritas. Ke dalam larutan itu ditambahkan 10 ml larutan AgNO3 0,1 molaritas. Maka endapan yang akan terjadi adalah endapan. Yang ditanyakan yang mengendap. Kalau mengendap maka KSP harus lebih dari KSP, gini ya. Mengendap. Di sini larutannya dilihat KSP-nya. Ag, Cl, AgBr, Agi. Berarti Ag-nya dapat dari AgNO3 ya. Berarti yang pertama kita cari molnya dulu. Mol dari AgNO3 sama dengan molaritas kali liter atau volume. Volume lah dalam liter. Molaritasnya 0,1, volumenya 10 mil, jadiin liter, berarti 0,01 ini ya. Berarti 10 pangkat min 3 untuk AgNO3. AgNO3 terion menjadi Ag plus NO3 min. Ini 10 pangkat min 3 mol. Koefisiennya sama 1, berarti ini juga 10 pangkat min 3 mol. Nah, ini data pertama kita sudah dapatkan. Selanjutnya, ini ada Cl, Br sama I. Ini kan sama ya. Dia dari Cl min, Br min, sama I min. Sama-sama min 1. Ini Mas anggap dia X min, kita aja ya. Konsentrasi dari mol dari X min adalah molaritas dikali volume dalam liter.
Molaritasnya 0,1. Volumenya dia punya 200 mil. 200 mil berarti 0,2 ya. Berarti molnya ada 2 kali 10 pangkat min 2 untuk mol dari X minnya. Oke, ini sudah dapat. Sekarang kita cari volume campuran. Volume campurannya tadi kan ada 200 mil. Larutan 33 tadi masing-masing 200 mil. Ditambah 10 punyanya AgNO3. Maka totalnya ada 210 mil atau 0,21 liter. Sekarang konsentrasi dari Ag plus mol per volume total. Molnya tadi ketemu 10 pangkat min 3, volume totalnya 0,21, maka konsentrasi Ag kita bisa dapatkan nilainya pakai kalkulator saja, nanti ketemunya 4,76 kali 10 pangkat min 3. Untuk konsentrasi X minnya mol per volume total, molnya ketemu 2 kali 10 pangkat min 2 per volume totalnya 0,21, nanti ketemunya 9,52 kali 10 pangkat min 2. Nah, AgS ini AgX kurangi, dia kan terion jadi Ag plus sama X min. Berarti GSP-nya nanti konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi X min. Ag plusnya ketemu 4,76 kali 10 pangkat min 3 dikali dikali X minnya punya 9,52 kali 10 pangkat min 2. Di hasilnya 4,53 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini GSP-nya, teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan KSP-nya. KSP-nya ini pangkat min 10 untuk AgCl, AgBr min 13, AgI min 16. Jelas semuanya lebih kecil daripada GSP-nya ya. Berarti nanti GSP lebih dari KSP untuk ketiga-tiganya. Ini kan 10 pangkat min 4. Nah, sedangkan di sini ada 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 13 sama 10 pangkat min 16, kan jelas. Sehingga yang mengendap ketiga-tiganya, yang E opsinya. Bisa ya. Variasinya seperti itu aja. Jadi ini kita sampai nomor 25 udah belajar berbagai variasi dan udah ketemu model-modelnya, ya kurang lebih seperti itu. Kalau nggak dua larutan dicampurkan, pengaruh pH, kelarutannya, ion senama, model soalnya, tipikalnya seperti itu aja. Untuk part ini nggak cukup sampai nomor 25 ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di part selanjutnya.